Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Erika Tataung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto. Sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam kasih setiamu Tuhan, kami boleh memasuki malam yang penuh dengan misteri ini. Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatunya di sepanjang kehidupan kami hari ini. Karena itu kami menyerahkan istirahat malam kami dalam pengasihan-Mu. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami semua ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saya akan membaca bagi kita sekalian Bapak Ibu, Yeremia pasal 33 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara terkasih sahabat GPIB, ada kalimat bijak yang mengatakan, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Bangsa Israel pun mengalami hal demikian. Ketika mereka merasa sebagai bangsa yang terbuang, bangsa yang kalah, harus berada dalam kondisi yang terpuruk karena mengalami kekalahan daripada bangsa Babilonia, terangkut dan terbuang sebagai bangsa yang tertindas, diolok-olok oleh bangsa-bangsa lain karena alat sesembahan mereka dianggap kalah oleh alat sesembahannya bangsa Babilonia. Dalam kondisi yang demikian pastinya membuat kehidupan umat Israel begitu mengalami kesedihan, kecemasan, ketakutan, dan juga keterpurukan yang luar biasa. Namun dalam kondisi-kondisi yang begitu menyakitkan, bagaimana Nabi Yeremia dalam bacaan kita tadi menyatakan sebuah nubuatan tentang janji pemulihan, keadilan bagi Yerusalem dan Yehuda. Yeremia yang juga mengetahui situasi kehidupan bangsanya, bahkan dia juga mengalami itu, dia menyatakan bahwa Tuhan tetap ada bagi umat Israel, bagi bangsa Yehuda, dan Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Yehuda. Tempat-tempat yang tadinya runtuh akan dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana yang tadinya semua hancur, tidak ada manusia, tidak ada hewan, Tuhan akan mengembalikan situasi kehidupan mereka seperti dahulu kala. Janji penyertaan Tuhan itu pastinya membawa ke sebuah pengharapan dalam kehidupan umat Allah. Sebuah kenyataan yang membuat mereka merasakan bahwa sungguh Tuhan ada dan Tuhan tidak meninggalkan umat Israel. Di dalam kenyataan-kenyataan yang demikian ini, maka Nabi Yeremia pun mengajak umat Allah untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan umat Allah. Firman Tuhan mau menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam penghukuman yang Tuhan berikan sekalipun, dalam pembelajaran didikan yang Tuhan berikan, Tuhan masih menyatakan kebaikan. Tuhan masih menyatakan pertolongannya. Dan dalam kegelapan yang Israel boleh alami, Yehuda boleh alami, bahkan kejatuhan, kehancuran yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bagaimana janji dan penyertaan Tuhan yang akan memulihkan kehidupan umat Israel, pastinya membawa sebuah harapan, membawa sebuah keyakinan mereka harus berjuang dalam kehidupan yang mereka boleh hadapi.
Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, malam hari ini sebelum kita beristirahat di pembaringan kita masing-masing, juga kita boleh merenungkan dalam hidup kita bahwa kita ada dalam fase-fase seperti yang bangsa Israel alami. Kita mungkin berada dalam fase-fase kejatuhan, dalam fase-fase terpuruk, dalam fase-fase mengalami penderitaan dan pergumulan yang tidak mudah. Tapi ketika kita mengalami itu, dan ketika kita boleh berada di penghujung tahun 2022 di bulan Desember ini, mari kita merefleksikan dan melihat bagaimana cara kerja Allah yang ajaib itu memulihkan dan juga menopang kehidupan kita dan keluarga. Ada titik-titik di mana ternyata kita harus melihat dan mengaminkan cara kerja Tuhan yang ajaib terus terjadi dalam kehidupan yang kita jalani. Kita harus siap untuk diproses dengan semua bentukan, semua cara kerja Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Nah, terkadang ada banyak kita yang tidak siap untuk berproses dengan semua yang terjadi ini. Kita berpikir bahwa harusnya Tuhan itu mendengar doa dan menjawab doa karena kita sudah memberikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kenapa ketika kita menyatakan apa yang kita buat itu sudah kita lakukan untuk Tuhan dengan segala sesuatu yang kita punya, tapi kok Tuhan seakan-akan jauh, seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa. Nah, kita harus siap untuk berproses. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Karena hidup itu berproses dan kita harus mengikuti semua proses yang ada. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak akan pernah melihat ending dari rencana Tuhan kalau kita tidak mau berproses. Kalau kita tidak mau menyelesaikan proses tahapan demi tahapan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, apapun tahapan-tahapan itu, mari kita nyatakan bahwa Tuhan, saya percaya bahwa tahapan-tahapan ini memproses kehidupan kami dan keluarga untuk terus melihat dan mengalami karya dan kebaikan Tuhan. Dalam tahapan-tahapan itu pastinya kita mengimani bahwa ada cara kerja Allah yang ajaib. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita dan keluarga. Kita bisa menikmati itu dan kita bisa merefleksikannya dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Kalau Allah sanggup melakukan karya nubuatannya melalui Nabi Yeremia dalam pengasihannya buat kehidupan umat Israel, pasti juga Allah yang sama yang kita sembah dan layani akan sanggup untuk melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Walaupun ketika Yeremia menubuatkan ini, proses panjang itu harus dilalui dan dilewati oleh bangsa Israel. Nah, jadi kalaupun kita harus melalui proses yang panjang itu dalam hidup yang Tuhan percayakan untuk kita menikmati kasih sayang Tuhan, mari jalani dengan penuh syukur, mari kita nikmati karena semua proses itu ada dalam campur tangan Tuhan. Dan kita akan melihat akhir ending yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu letakkan iman percaya kepada Tuhan dan teruslah berusaha di dalam Allah kita. Ia akan segera menolong kita untuk memberikan kekuatan dalam semua persoalan-persoalan, dalam semua penderitaan yang kita alami. Percayalah juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada cahaya di ujung terowongan itu. Selalu ada cahaya dalam kegelapan yang kita jalani. Letakkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan kita akan melihat kasih sayangnya yang tidak pernah habis dalam hidup. Kasih sayangnya yang tanpa batas akan menguatkan dan memampukan kita melewati hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan. Selamat beristirahat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang tanpa batas bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam semua yang boleh kami imani, kami jalani, Tuhan ada dan tetap menjadi Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami mau meletakkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, dengan senantiasa melakukan apa yang menjadi bagian kami, karena kami mengimani Tuhan melakukan bagian Tuhan dengan sempurna dan luar biasa. Ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan, tantangan hidup yang tidak mudah. Tapi akan kami kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan kami yang hidup. Kami akan mampu melewatinya dalam fase-fase kehidupan kami. Dan kami mau berproses dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan ada. Karena di sana kami sedang dibentuk
untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang percaya. Tuhan yang kasih-Nya tanpa batas itu tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang kami sembah dan layani dalam Kristus akan senantiasa berperkara bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melewatinya. Jika ada salah yang menyakiti hati sama kami dan terlebih menyakiti hati Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Dan kami mau senantiasa memperbaharui kehidupan kami dalam Kristus untuk kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh terus layak hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk orang-orang baik yang luar biasa yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga yang boleh dalam istirahat malam kami saat ini ada bersama dengan kami, atau ketika keluarga kami jauh daripada kami mengimani Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih untuk banyak peristiwa ajaib, baik yang mendatangkan sukacita bahkan duka cita sekalipun. Karena di sana Tuhan ada dalam semua pergumulan dan perjuangan hidup kami. Istirahat malam kami saat ini kami menyerahkan dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menaungi kami, dan mengizinkan kami besok terbangun dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini keluarga kami menyerahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan penjamin kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam kasih sayang Tuhan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beristirahat, Tuhan Yesus senantiasa memberkati.